Pak. Juga dari tim Nasrani, juga Pak, sahabat-sahabatku. Saya perkenalkan ya, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ini adalah Pak Pendeta Gerson, Bachelor of Bibliology Studies. Beliau adalah Pak Pendeta Iskandar, Bachelor of Bibliology Studies. Kami dari I Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama. Ya. Pengantar pertama, kami tidak mengenal teologi, Pak. Catat baik-baik, kami Kristen dan tidak mengenal teologi. Tidak ada teologi di Kristen. Kristen itu ajarannya harus Rasul, Nabi, dan Kristus Yesus jadi batu penjuru. Kami tidak mengenal Bapak Gereja, kami tidak mengenal kitab-kitab lain selain Alkitab. Untuk urusan yang namanya berapologet, ya, 1 Petrus 3 ayat 15-16. Seorang apologeter pertama harus memuliakan Kristus dalam hatimu. Memuliakan selain Kristus, no way. Jadi berapologet dengan kami harus Kristus yang dimuliakan, tidak boleh yang lain. Pertama. Kedua, harus anytime kita siap. Ketiga, harus lemah lembut. Tidak boleh dengan kata-kata kebun binatang, rumah sakit jiwa, dan toilet. Tidak boleh. Yang keempat, harus hormat terhadap firman Allah. Kalau bertanya dengan kami, kalau tidak firman Allah, no way, kami tidak akan layani. Berapologet yang benar harus firman Allah. Takut pada firman Allah. Ya, narasi yang tidak firman Allah, no way, tidak boleh. Itu bukan apologet. Kemudian harus murni, tidak boleh menjatuhkan lawan. Tidak boleh. Allah mau semua manusia diselamatkan. Tidak boleh saya menjelekkan ajaran, nggak boleh. Saya ngomong hanya berdasar Alkitab. 1 Petrus 3 ayat 15-16 nulis seperti itu. Ya, harus memuliakan Kristus. Kalau yang dimuliakan tidak Kristus, nggak boleh jadi ngaku apologeter. Tidak boleh. Anytime, dan harus sopan, ya, lemah lembut, dan harus hormat. Hormat itu bukan saya hormat sama kohanitan, bukan. Hormat pada firman Allah. Kalau debatnya tidak firman Allah, no way, kami nggak layani. Mau Yesus main kelereng, nggak akan kami layani. Itu pengantar dari kami, Pak. Kami ini Kristen. Kristen itu ada 6 ayat di Alkitab. Yang tidak Kristen namanya Nasrani. Nasrani ada 1 ayat di Alkitab. Matius Kisah 24 ayat 5. Kalau Kristen 6 ayat. Salah satunya, semua rasul Kristen. Tidak ada rasul yang tidak Kristen. Nggak ada rasul yang tidak Kristen. Roma 16 ayat 7. Ngoten, Pak. Jadi debat apapun, debat ini sudah debat kami yang kelima. Betul nggak, Pak? Debat kami yang kelima. Saya dari dulu tidak pernah nanya. Orang debat nggak mau nanya. Nih dia orangnya. 5 kali debat tidak pernah nanya. Nggih, Pak, apakah saya pernah nanya? Waktu kami habiskan untuk jawab. Habis itu panjenengan semua bernarasi sendiri, aku nggak punya waktu. Nggak apa-apa. Semua sudah saya jawab. Ya. Dan sejak debat pertama, debat kita apa? Ayo. Kita berbeda, Allah kita berbeda, Tuhan kita berbeda, Nabi kita berbeda, kitab kita berbeda. Tapi kita saling toleransi, nggih, Pak? Dari awal, dari debat pertama. Ini debat kelima, Pak, Bu. Dulu tempatnya 4 kali di sana. Ya, Pak. Jadi dari dulu pun kami sudah mengatakan bahwa yang tidak alkitabiah nggak usah bernarasi di sini. Tidak usah. Nanti kalau narasinya Yesus main kelereng gimana? Kan Yesus umur 12 tahun, pasti dia main layangan, pasti main becek-becek, pasti main kelereng. Apa begitu?
No. Silahkan bapak-bapak semua tanya Alkitab. Saya sudah katakan 1 menit. Semua pertanyaan 1 menit. Tapi tanyanya Alkitab, Pak. Ojo, jangan yang lain. Itu gunanya kita berdialog seperti ini. Ingat ya, Pak. Sebagaimana Bapak mengatakan bahwa berdebat, kami berapologeter 1 Petrus berapa, Pak Gideon? 1 Petrus 3:15-16. Banyak orang tidak tahu harus memuliakan Kristus. Kami nggak memuliakan Kristus, Kak. Kami memuliakan Allah yang lain. Anda tidak berhak ngaku apologeter kalau Allahmu bukan Yesus Kristus. Tidak ada hak. Makanya di sini dulu kami nggak pernah debat yang Allahnya bukan Yesus Kristus. Itu disebut Nasrani. Jelas Alkitab nulis Nasrani. Kami Kristen. Kristen itu Allahnya Yesus Kristus. Tuhan Allah Yesus Kristus. Tidak yang lain. Kalau di luar itu namanya Nasrani. Jangan ngaku-ngaku Kristen. Kristen tidak ada. Allahnya bukan Yesus Kristus. Tidak ada. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau debat sama kami, dialog sama kami, asal Allahnya Yesus Kristus, 1 menit tak jawab. Very, very clear. Very clear. Monggo Pak, nambahin sedikit kalau mau nambah, monggo. Ya, boleh. Pak Iskandar, Pak Pendeta Iskandar. Sudah cukup. Oke. Yuk, nambahinnya cukup gitu aja. Ya, Pak kita nambahinnya cukup. baik. Sorry ya Pak, aku itu mau meluruskan namanya debat supaya tidak kusir. Di sini bukan arena untuk debat kusir yang tidak alkitabiah. No, kita debat yang alkitab. Itu apologeter yang sejati, Pak. Kristen, Pak. Apologeter sejati itu Kristen. Allahnya Yesus Kristus, bukan yang lain. Nggih. Nggih, matur nuwun. Ya, terima kasih kepada Pak Pendeta Hendri Tandianta, mewakili dari tim GAAEFU. Berikutnya mungkin sambil menunggu untuk tim medianya Pak Pendeta Budi Asali untuk persiapan. Jadi kita persilakan Pak Donditan dulu yang dari Muslim. Silakan. 5-7 menit Pak Dondi, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri nggak nih? Berdiri juga. Sama-sama setan sama saya. Sama-sama setan sama Pak Hendrin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid berhasil mengadakan acara sebutnya debat gitu ya. Tetapi kami ingin mensosialisasikan kepada para penonton hadirin yang ada di sini, juga kepada para penonton yang ada di YouTube, bahwa tidak selalu debat itu konotasinya negatif, ya, tidak selalu. Karena di dalam Islam kita disuruh atau apa namanya tadi Yai bilang kata-katanya atau kalimatnya janganlah kamu berdebat kecuali dengan cara yang paling baik. Artinya boleh berdebat, bahkan wajib tadi Yai bilang ya. Wajib berdebat tapi harus dengan cara yang paling baik. Artinya berdebat yang bermartabat. Bermartabat artinya setiap pihak diberikan hak yang adil. Termasuk diberikan waktu yang adil, ya, pembagian waktunya sama, tidak boleh ada yang lebih banyak atau yang lebih sedikit. Juga diberikan fasilitas yang sama supaya tidak ada yang namanya merasa dirugikan begitu. Jadi kami di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ini memang kami, ya kalau mau disebut tukang debat boleh, tukang debat. Betul ya, iya. Tukang debat boleh, tapi debat yang baik. Ya. Debat yang paling baik, debat. Habis itu pelukan. Nah, tadi istilahnya kita mau adu argumen boleh. Ya, mau injek-injekan tapi yang diinjek hanya argumennya, bukan pribadinya. Pribadinya kita tetap harus saling menghormati sebagai apa? Sebagai sama-sama anak bangsa. Kita ini sebangsa dan setanah air. Kita tidak boleh cari musuh hanya dengan berargumen. Kita boleh bantah-bantahan, buka-bukaan Bible. Saya udah bawa Bible sekoper nih. Boleh buka-bukaan, nanti Pak Hendri jawab dari ini, Pak Budi nanti juga bisa jawab. Itu yang kita harapkan. Tetapi setelah debat, kita tetap ngopi bareng, Pak. Kita tetap makan bareng. Kita tetap ngobrol, bisa ketawa ketiwi. Nah, itu yang kita harapkan ya. Hah?
Jangan. Oh, kalau saya maunya tidur bareng istri saya aja. Pak Budi nggak boleh istri Pak ya, nggak boleh ya Pak ya. Nah, jadi tujuan kita berdebat ini, kita bukan mencari permusuhan, tetapi intinya kita ini sebenarnya harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kita tidak boleh menyerang pribadi daripada lawan debat kita. Tidak boleh. Kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar atau yang kotor atau yang tidak pantas. Mungkin kalau nadanya seperti Pak Hendri memang sudah gayanya gitu ya, menggebu-gebu. Nah itu cuma gayanya doang gitu. Tapi hatinya rinto gitu. Kita dilarang menyerang pribadi dari lawan debat kita. Ya, kita harus saling menghormati. Yang boleh kita jatuhkan, yang boleh kita banting hanya argumennya saja. Gitu ya. Nah, kami dari Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid sangat berterima kasih kepada tim GKRI Golgota, juga kepada tim Gereja Alkitab Allah Asa Firman Utama ya. Namanya agak panjang nih Pak. Harus ngapalin dulu. Jadi kami juga sangat berterima kasih sudah berkenan datang ke tempat ini untuk menyampaikan segala argumen terbaiknya, tetapi kita tetap harus di dalam ranah anak bangsa, anak tanah air yang satu negara gitu. Jadi tidak ada yang namanya menjelekkan pribadi. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang sudah kami upayakan di tempat ini berkenan oleh Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Donditan untuk melengkapi ya sempurnanya acara sebelum ke Pendeta Budi Asali nanti sebagai pamungkas. Karena di sini narasumber perempuan satu-satunya ada di tengah-tengah kita. Jadi kepada Bunda Etika kami persilakan 5 menit ya untuk menyampaikan prolog spesial mewakili suara hati kaum Hawa. Silakan Bunda Etika berdiri 5 menit kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk saya. Saya sangat bergembira ya, dan saya sangat mengapresiasi acara debat ini karena memang dalam agama kami seperti yang disampaikan bahwa kita sebetulnya diwajibkan ya untuk berdebat dengan cara yang terbaik, dan karena itu debat yang baik adalah debat yang bermartabat. Ya, artinya kita dengan adab dan ilmu ya, adab dulu kemudian baru ilmu. Artinya adab itu yang utama. Ya, akhlak kita yang baik baru terus ilmu kita. Nah, saya mungkin sebagai satu-satunya wanita ya yang selama ini dengan Pak Dondi berpasangan debat ya, tidak yang lain Pak, hanya untuk debat aja. Nah, sekarang pasangan saya tambah Pak Umar ya, jadi 3 merasakan manfaat yang bagus ya untuk debat, dan mungkin saya sekarang agak cooling down. Kalau tahun lalu kan saya agak emosi menghadapi Pak Hendritan gitu ya. karena kalau saya agak diserang pribadi sedikit itu saya orangnya emosional, tapi sekarang saya sudah cooling down, nggak perlu apa ya, saya nggak akan serius, jadi nanti saya akan bercanda-canda aja ya, nggak akan serius. Jadi kalau saya emosi nanti semua lupa yang mau saya sampaikan gitu ya. Nah, saya perlu menghimbau kepada saudara-saudara Muslim juga untuk belajar, mempelajari juga kitab suci agama lain, tetapi dengan menguatkan akidah kita dulu. Mudah-mudahan banyak generasi kita nanti, karena saya ini sebetulnya perempuan yang agak langka ya, mungkin hanya 1-2 orang di Indonesia ini. Mudah-mudahan nanti ada regenerasi supaya kita memiliki wawasan. Jadi debat ini sebenarnya ini untuk mempertajam perspektif masing-masing. Jadi bapak-bapak yang Kristen lebih paham tentang Islam dari kami yang Muslim lebih paham tentang Kristen dari bapak-bapak. Jadi kita mempertajam perspektif masing-masing, dan ingat tidak untuk merubah iman ya. Banyak yang keliru, debat itu tidak untuk merubah iman, karena urusan hidayah itu urusan Allah ya. Kita hanya menyampaikan, karena itu kita tidak punya hak, itu hak prerogatif Allah. Jadi kita tidak punya hak untuk kita ini siapa mau merubah iman ya. Yang penting kita menyampaikan apa yang ada dalam Quran sesuai dengan yang diajarkan oleh Quran ya, dalam Allah dalam Al-Quran, firman Allah dalam Al-Quran. Dari saya sekian, mudah-mudahan debat ini akan berlangsung dengan lancar, dengan baik.
dan saling menghormati satu sama lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bonda Etika Nur yang sudah menyampaikan prolognya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengantar debat kita yang akan disampaikan oleh Pendeta Budi Asali. Kepada beliau kami persilakan. Silakan, Pak. Selamat sore saudara sekalian. Kami dari tim GKRI Kolkota. GKRI singkatan dari Gereja Kristus Rahmani Indonesia. Cuma GKRI ini punya suatu keunikan, di mana setiap gereja lokal itu punya kebebasan mutlak untuk mengajar bagaimana. Jadi aliran dari setiap GKRI lokal itu bisa beda-beda, tergantung pendeta dari GKRI lokal itu. Saya sendiri adalah seorang Calvinis atau seringkali disebut Reform. Dan kalau tadi Pak Henry Tan tidak percaya Bapak Gereja, saya percaya Bapak Gereja. Bapak Gereja kami, John Calvin. Kalau mau yang lebih dulu lagi, Agustinus. Saya belum kenalkan nama saya. Kami sebetulnya di sini kelihatan dua orang, tapi teman saya ini saudara Indra, teman saya juga, tidak ikut debat. Hanya membantu saya mendengar karena saya agak tuli, dan juga membantu untuk mencatat. Tapi yang debat nanti hanya saya. Saya Pendeta Budi Asali. Asali itu asalnya Li. C-nya Li ya Pak? Ya, jadi di sini ada dua setan dan ada satu Seli. Seli. Semoga nanti Selinya bisa menengking setan-setannya. Mama saya Litiannya. Li juga? Oh. Kembali lawan dua setan. Nanti siapa yang bisa membisiki ya Pak ya? Saya memang sering disebut sebagai apologet, cuma saya sendiri tidak pernah menyebut diri saya apologet. Saya merasa diri saya terlalu rendah untuk disebut seperti itu. Cuma orang-orang yang berikan ya nama atau kedudukan atau apapun sebutan yang begitu tinggi. Memang saya sering debat. Saya sudah pernah debat lawan Muslim, debat terbuka 7 kali, dan ini adalah kali yang ke-8. Tapi saya belum pernah debat lawan Sabellianisme. Saya pernah debat lawan sesama Kristen dari Armenian. Kalau saya tidak terlalu mengerti dalam Kristen ada Armenian dan Calvinis, itu betul-betul kubu yang sangat bertentangan. Saya tidak tahu kalau dalam Islam ada berapa aliran, tidak ngerti saya. Tapi pokoknya dalam Kristen itu alirannya dalam arti yang hurufiah, saya kira ribuan barangkali kalau darat. Ya paling sedikit ratusan tapi ribuan. Oh, udah 45 ribu. Iya. 3.000. Iya. 3.000. Iya. 33. Iya, di Wah. Ensiklopedia Britannica. Ibunya lebih ngerti dari saya bahkan. Karena saya pikir juga tidak terlalu penting, tapi saya tahu banyak sekali. Banyak itu di satu pihak bisa dianggap sebagai sesuatu yang negatif ya. Kok Kristen pecah-pecah, tidak karu-karuan sampai 33.000 gitu ya. Tapi di lain pihak, saya pikir itu bisa ditinjau secara positif. Kalau saudara mau memasuk uang, saudara masuk uang yang berapa saudara? Yang 5.000? Yang 10.000? Tidak mungkin kan?
Makin mahal harganya, makin banyak dipalsu. Uang 100 ribuan dipalsu. Tidak ada orang malsukan beling. Tapi kalau berlian dipalsu. Kalau besi karatan siapa mau malsu? Tapi emas dan sebagainya dipalsu. Jadi Kristen itu bisa alirannya begitu banyak. Menurut saya justru menunjukkan bahwa setan tahu ini yang paling benar. Dan karena itu ini yang paling banyak diserang, sehingga kami terpecah-pecah sehingga menjadi begitu banyak. Dari begitu banyak aliran itu, ada kelompok-kelompok yang saya anggap tetap, biarpun alirannya berbeda dengan saya, tapi saya anggap tetap sebagai saudara seiman. Jadi pokoknya dia percaya Kristus sebagai satu-satunya jalan ke surga misalnya, Yohanes 14 ayat 6. Lalu dia percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Dan ada doktrin yang lain, mungkin akan kami perdebatkan nanti dengan yang kelompok di sini. Kalau mereka percaya itu, maka biarpun beda aliran, jadi tidak percaya misalnya predestinasi yang dipercaya oleh kelompok kami atau aliran kami, Calvinis atau Reform, tidak masalah, tidak percaya itu, tetap kami anggap sebagai saudara seiman. Tapi juga ada kelompok-kelompok yang jelas-jelas kami tidak menganggap sebagai saudara seiman. Katolik biarpun besar, kami tidak menganggap sebagai saudara seiman. Mungkin surprise bagi bapak-bapak, saya tidak ngerti. Ya. Saksi Yehova, Advent, Gereja Ortodoks, kami tidak menganggap sebagai saudara seiman. Jadi perbedaannya, kalau perbedaannya dasar, kami tidak menganggap sebagai saudara seiman. Dan bahkan kami tidak menganggap itu sebagai Kristen. Kalau tadi Pak Henry Tan ya namanya, Henry Tan ya, Henry Tan menganggap debatnya tidak saling menjatuhkan. Itu saya tidak terlalu mengerti. Maksudnya apa? Boleh dijelaskan sedikit Pak? Oke, itu ada di 1 Petrus 3 ayat 16. Ada kata-kata murni. Murni. Kita harus murni di dalam berdebat ya, untuk menyatakan bahwa Allah menghendaki semua manusia selamat. 1 Tesalonika 2 ayat 4. Ketika saya mendebat, saya ingin menjelaskan, wahai Bapak Ibu Saudara, Allah menghendaki semua selamat. Urusan Anda tidak mau, itu urusan Anda. Itu yang disebut murni. Tidak boleh kita, Anda jelek, enggak boleh. Tapi saya akan ngomong, yang Anda omongkan tidak ada di Alkitab. Ayo, aku cuma ngomong gitu aja. Murni, ya toh? Anda mau ngomong apa? Alkitab hanya nulis Kristen dan Nasrani. Tidak ada yang lain. Hanya Kristen dan Nasrani. Kalau tidak Kristen berarti Nasrani. Kristen itu harus menyembah Yesus Kristus, the only one Lord and God. Titik, nggak ada yang lain. 1 Petrus 4 ayat 16. Murni ajarannya harus ini yang saya beritakan. Saya tidak akan menjatuhkan Bapak. Menjatuhkan itu enggak. Itu maksudnya, dan ada ayatnya 1 Petrus 3 ayat 16. Baca, harus murni. Nanti Oke, saya bacakan ya. Ya. 1 Petrus 3 ayat 16 ini, dan dengan hati nurani yang murni. Yes. Hati nuraninya yang murni, bukan tidak ngomong ajarannya. Ya. Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ya. Terus terang saya tidak melihat dalam ayat ini ada apa yang Bapak katakan murni itu. dan hidup saleh dalam Kristus. Ya. Yang disebut hati yang murni itu hidup saleh dalam Kristus. Oke. Yang tidak hidup saleh dalam Kristus murni enggak? No. Nanti aja itu, tapi saya ingin Ya. saya ingin Bagi saya, saudara, debat itu saling menjatuhkan. Bukan menjatuhkan orangnya. Seperti saya setuju dengan Pak Don dikatakan, menyerang orangnya tidak boleh. Tapi kalau argumentasinya sudah pasti saya serang dan saya berusaha menghancurkan.
Saya kan kalau dikatakan saya sana punya ayat, saya juga punya ayat. Ya. Nanti ada Pak. Ya nanti Nah, pas debatnya. Nggak apa-apa, dikit-dikit nggak apa-apa. Namanya? Dikit-dikit nggak apa-apa. Iya. Kisah Rasul 6 ayat 10 ini Stefanus ini berdebat ya. Dan dia dikatakan demikian, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Dia berdebat dan dipimpin Roh Kudus. Yang sana tidak bisa ngelawan. Kisah Rasul 6 kalau mau dibaca lebih jelas dari ayat 9 bagian akhir, orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, berdebat. Juga kalau saudara melihat Kisah Rasul pasal 18, ini tentang Apolos pada ayat yang terakhir. Saya bacakan ayat 27b dan ayat 28 ya, Kisah 18. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jelas debat dan dia pasti berusaha menjatuhkan. Tidak mungkin tidak. Tapi menjatuhkan argumentasinya. Ya, bukan menjatuhkan orangnya, itu saya sangat setuju. Juga saya sudah menonton debatnya kelompok Sabellianisme dengan Islam, biarpun ada yang berbeda orangnya ya. I'm not Sabellian, I'm Christian. Jangan katain saya Sabellian ya. I'm so sorry. Saya Kristen Pak. Saya mau ngomong apa yang saya ngomong Pak. Sekarang giliran saya ngomong, bukan giliran Bapak. Kami dengan mereka Ya. bukan Sabellian ya Pak. Ya enggak mau Sabellian, saya anggap Sabellian itu ya. Nggak ada di Alkitab Sabellian. Mereka debat dan saya melihat baik dari pihak Muslim maupun dari pihak yang di sini itu seringkali kalau mengutip ayat itu dikutip sepotong, ayatnya tidak ditunjukkan semua. Nah, nanti Pak Li nanti aja lah Pak Li. Dan kalau ayatnya tidak ditunjukkan semua itu, orang tidak bisa tahu ini sesuai dengan konteksnya atau tidak. Dan banyak yang saya lihat itu tidak sesuai sama sekali, dicomot begitu saja, ayatnya ada dibacakan. Itu akan berbeda sekali dengan saya kalau saya nanti menjelaskan. Jadi saya minta dalam perdebatan itu, memang kalau ayat itu bukan ayat yang penting, ya bolehlah seperti itu. Tapi kalau ayat itu penting dalam argumentasinya, saya minta ayatnya dibacakan secara lengkap. Oke. Ya, jadi cuma itu saja. Saya minta ayatnya dibacakan secara lengkap supaya kita bisa tahu ini dicomot cuma beberapa potong kata atau memang seluruh ayat. Oke, sampai di sana saja. Waktunya habis soalnya. Ya, terima kasih Pak Budi Asali. Saya pikir tadi kata kuncinya yang terakhir tadi bagus. Jadi ketika nanti mengutip ayat harus dibacakan secara lengkap ya. Termasuk baik yang Muslim maupun yang Kristen tentunya ya. Jadi supaya nanti utuh pemahamannya. Baik ya. Masih ada waktu 5 menit lagi. Barangkali Bang Umar mau menyampaikan sesuatu, silakan. Biar tambah. Karena Bang Umar ini apa namanya debater ya. Wajah baru ya. Silakan Bang Umar, dipersilakan. Namanya Umar apa Farhan loh? Nama aja, nama muslimnya Umar. Farhan nama aku. Nama dulu. Dulu waktu masih Kristen, Pak Budi. Ya baik, selamat sore semuanya buat berdiri. Ya, selamat sore semuanya buat teman-teman yang non-Islam. Saya ucapkan terima kasih bisa hadir, ada Pak Pendeta Budi Asali, ada dari Pak HTD dan rekan-rekan semua. Dan yang kedua saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat para ikhwan fillah, para mu'alim semua yang ada di sini, dan kepada Yai, Kodondi, Bu Etika semuanya. Nah, adanya dialog ini bagi saya pribadi ya,
itu sebenarnya sebagai satu ruang edukasi. Jadi apa yang dibicarakan sama Kodondi itu benar adanya gitu loh. Jadi yang kita serang itu adalah argumentasinya. Tetapi secara ilmiah. Secara ilmiah, secara akademis, bukan debat kusir ya. Kayak di medsos itu kan banyak tuh sekarang. Debat foto versus foto, nggak tahu orangnya di mana, kita nggak ngerti kayak gimana kan gitu. Tetapi bagi saya yang namanya dialog ya itu membahas terkait bagaimana perspektif kita dari sudut pandang Islam seperti apa, dari sudut pandang Kristen seperti apa. Walaupun di dalam perspektif Kristen banyak sekali denom yang seperti dibilang sama Pak Budi ya. Tadi sempat Pak Hatidi tersinggung karena dibilang dari monarki, modalisme atau sabellianisme. Nah, nanti itu bisa diperdebatkan secara ilmiah nanti ya. Nah, jadi ruang dialog ini kita semua berbeda nih ya. Dalam arti iman Islam dengan Kristen itu berbeda. Nah kalau kita berdialog dalam konteks iman ini udah nggak bisa diperdebatkan gitu. Karena iman itu hak prerogatif